dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Suruhlah terang dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan tempat kediaman-Mu. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau tahu bahwa kami ini lemah dan banyak sekali musuh yang mengancam kami. Dari diri kami sendiri, kami mudah dikalahkan dan kami tidak kuat untuk mengalahkan mereka. Adalah demi kemenangan kami,
sehingga Engkau mengutus anakmu yang tunggal ke dunia ini. Kami mohon padamu, kuatkanlah kami melalui roh-Mu, sehingga kami dapat menang melawan musuh-musuh kami. Dari itu kami berterima kasih padamu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat. Dari titah yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengarkan. Ya Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Shalom adik-adik. Shalom Mbak. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekolah minggu. Yes, I am. Yuk adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Tuhan.
yaitu dikepak-kepakkan sayapnya. Bisa kan adik-adik? Yuk bangkit berdiri, kita sambil berjoget bernyanyi dikepak-kepakkan sayapnya. Yuk Kak. Sambil joget tangannya ya. Sudah goyang-goyang, sudah bernyanyi. Oke, saatnya kita mempersiapkan persembahan untuk Tuhan. Persiapkan persembahan adik-adik. Taruh di tangan sebelah kanan persembahannya. Berdoa selesai, yuk adik-adik kita sambil bernyanyi sungguh bangga-bangga. Persiapkan Alkitabnya, persiapkan alat tulisnya, persiapkan buku tulisnya. Kita akan memasuki firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Sentuh Hatiku.
jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini kau selalu memberi ajaran oleh karena satu hatiku untuk hidupku menjadi yang baru. Sambut kau membantu pekerjaan hatiku. Agar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi hari menanti yang tiada kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, kami masih bisa diberikan kesehatan, kami masih bisa diberikan kebintaran dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan Yesus akan firman-Mu, dan berkatilah firman-Mu yang akan disampaikan oleh Yesus Tuhan itu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang sempurna, terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang sempurna, terimalah. Amin. Shalom Sekolah Minggu, apa kabarnya? Hari ini ketemu lagi nih sama Kak Eta di ibadah Sekolah Minggu. Meskipun secara daring, semoga tidak mematahkan semangat adik-adik untuk terus memuliakan nama Tuhan. Karena kakak juga gak berhenti semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Kakak harap adik-adik di rumah juga seperti itu. Nah adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan, adik-adik udah siapin belum Alkitabnya? Yuk coba kita siapin dulu Alkitabnya. Hari ini kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik, apakah hari ini sudah bersyukur? Jika sudah bersyukur, wah luar biasa. Berarti adik-adik benar-benar mencurahkan segala hidup adik-adik hanya untuk Tuhan. Nah, tapi adik-adik harus tahu makna bersyukur ini nggak cuman sekedar adik-adik bisa makan hari ini, atau adik-adik punya sesuatu yang adik-adik pengen terus adik-adik bisa dapat hari ini, atau adik-adik sudah nabung terus bisa beli sesuatu yang adik-adik pengen, atau yang bisa juga adik-adik dapat nilai bagus di ujiannya. Bukan cuman itu adik-adik, tapi banyak hal yang harus kita syukuri. Nah, hari ini kakak rangkum jadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah bersyukur adalah sebuah cara hidup. Nah, apa tuh kak? Yang kakak bilang tadi di awal, bersyukur itu nggak cuman suatu hal yang kita pengen terus tercapai terus kita mengucap syukur. Bukan seperti itu. Tapi kita juga bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas hal-hal sederhana. Contohnya apa? Seperti angin, kemudian pepohonan, sinar matahari, kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, masih bisa untuk main, ya nggak adik-adik? Masih bisa sekolah, meskipun lagi kondisi pandemik.
Betul tidak? Banyak loh di luar sana yang mungkin gak seberuntung adik-adik. Banyak juga di luar sana yang mungkin nasibnya gak sebaik nasibnya adik-adik di rumah. Nah, mulai dari sekarang, coba kakak ajak adik-adik di rumah, kakak juga ya, untuk diri kakak sendiri, untuk membuat rasa bersyukur adalah sebuah cara hidup. Ya, jadi yang kakak bilang tadi, coba mensyukuri adanya angin. Wah, kalau ada angin tuh enak, jadi nggak panas. Kemudian adanya matahari, ada matahari, terus nanti pakaian mamahnya, jemuran-jemuran yang udah dicuci mamanya bisa kering, ya nggak? Terus juga kaki yang masih bisa berjalan. Kemudian kondisi yang sangat sehat meskipun lagi pandemi. Atau kamu yang masih bisa belajar meskipun itu secara virtual atau daring, tetapi kamu belum ngerasain rasa syukurnya. Nah, kalau dipikir-pikir nih adik-adik, oh iya ya, dia nggak bisa sekolah gara-gara nggak punya gawai atau HP. Bisa jadi. Tapi adik-adik, berkat yang dikasih Tuhan buat adik-adik, adik-adik dapat kesempatan masih punya gawai orang tua yang digunakan untuk belajar. Betul tidak? Banyak loh anak-anak di luar sana yang masih nggak punya gawai atau HP, atau kondisi ekonomi orang tuanya yang sangat-sangat kurang. Nah, jika adik berada di posisi yang disediakan untuk belajar meskipun secara online, adik-adik harus bersyukur dan belajar harus serius, karena banyak anak-anak yang gak punya kesempatan seperti adik-adik. Itu yang pertama, mensyukuri segala hal-hal yang kecil. Nah, sekarang yang kedua, bersyukur dapat menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa sih? Kok bisa dibilang seperti itu? Nih. Jadi, ketika kita sedang berusaha, pasti ada rasa khawatir, gelisah, ya nggak? Misalnya adik-adik tuh kepengen, aku mau pengen juara 1, jadi ujianku harus selalu bagus. Gimana ya? Adik-adik khawatir. Meskipun udah belajar, adik-adik khawatir. Khawatir itu wajar, gelisah itu wajar. Misalnya mau lomba, jadi sebelum naik panggung gelisah gitu kan, takut salah ini, takut salah itu gitu kan. Tetapi tenang, Tuhan jawab di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur. Nah, udah dikasih tahu nih sama Tuhan. Jadi ketika adik-adik ngerasa gelisah, khawatir, misalnya contoh nih ya, situasi yang lagi pandemik seperti ini, adik-adik takut keluar karena takut kena virus, atau adik-adik cemas, misalnya orang tuanya yang lagi bekerja takut kena virus COVID-19 ini gitu. Tetapi Tuhan cuman bilang di dalam Filipi 4 ayat 6, kakak ulang sekali lagi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur, ya. Dengan ucap syukurnya itu ditulis dengan huruf tebal, dengan ucap syukur. Nah, ternyata gak berakhir sampai di ayat di Filipi 4 ayat 6. Tuhan juga bilang di Filipi 4 ayat 7, ini adalah janji yang indah, janji yang begitu kuat. Itu sudah jadi janji Allah kepada kita.
kita. Ya. Jadi setelah kita menyatakan segala keinginan dan kekhawatiran kita kepada Allah serta menunjukkan kepercayaan kita akan kedaulatan Allah, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan diberikan kepada kita. Oke. Tadi sudah yang pertama, kedua, nah sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu adalah bersyukur mengubah cara kita memaknai tantangan hidup. Maknanya lebih mendalam ya adik-adik. Jadi kakak tahu lagi pandemik seperti ini nggak cuman satu atau dua hal yang terjadi dalam kehidupan kita atau kehidupan keluarga kita atau kehidupan orang tua, tetapi kita disuruh untuk bersyukur mengubah cara kita memaknai tantangan hidup. Kenapa sih kayak gitu? Nah, kalau di sini yang kakak tangkep ya dalam makna bersyukur mengubah cara kita memaknai tantangan hidup, hati yang bersyukur itu tuh dapat membuat ketenangan dalam diri sendiri. Contoh seperti yang ada di awal di poin pertama. Jadi ketika kita mulai bersyukur tentang apa yang udah kita terima setiap harinya, seperti angin, matahari pagi, kemudian nafas kehidupan, masih ada hujan, masih ada mata yang untuk melihat, kuping yang untuk mendengar, tangan yang untuk bergerak, kaki yang untuk berjalan. Menurut kakak, dengan kita mensyukuri hal-hal terkecil itu jadi mengubah cara kita untuk menghadapi setiap tantangan ya. Jadi misalnya ada satu masalah, kita selalu ingat ternyata satu masalah itu nggak sebanding sama hal-hal yang kita syukurin setiap harinya ya. Bisa dibayangkan ya adik-adik, jadi ada satu masalah dalam kehidupan adik-adik, misalnya masalahnya berantem sama temennya gitu. Terus atau masalahnya adik-adik, kenapa sih nilai aku semenjak pandemik ini jelek terus gitu. Nah, coba adik-adik flashback lagi atau lihat ke belakang, apa aja sih yang udah adik-adik dapat dari Tuhan gitu. Terus pikirin lagi, ternyata ada loh yang gak seberuntung aku gitu. Itu akan membuat adik-adik dapat menghadapi tantangan atau masalah yang terjadi. Nah, ternyata hati yang bersyukur itu dapat mengubah cara hidup kita. Dari bersyukur kita dapat menyelesaikan sebuah masalah dan tentu Tuhan menjanjikan kepada kita segala kedamaian itu. Ya adik-adik ya. Nah, gimana adik-adik tentang bersyukurnya? Semoga adik-adik di rumah bisa memaknai bersyukur ini dari hal-hal yang kecil. Kakak nggak minta adik-adik untuk memulai bersyukur dari hal-hal yang besar, tapi coba rasakan dan nikmati apa yang Tuhan berikan kepada adik-adik di rumah. Ketika itu terjadi dan adik-adik sadari, wah aku bersyukur banget ya hari ini udah pagi-pagi udah terima makanan gitu. Biasanya enggak. Ternyata tuh dengan menumpuk-numpuknya rasa bersyukur itu, adik-adik pasti gak akan pernah berhenti untuk mengucap syukur sama Tuhan. Karena kakak juga seperti itu. Kakak memaknai rasa syukur itu dari hal-hal yang terkecil, hal-hal yang sangat kecil. Kenapa? Karena kakak yakin Tuhan itu mampu. Tuhan itu yang memberi dan mengambil. Jadi kakak yakin Tuhan
selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan kakak dan adik-adik di rumah. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan dari kakak. Semoga adik-adik mulai hari ini dapat menanamkan rasa bersyukur dari hal-hal yang terkecil, ya. Dari hal-hal yang terkecil, kakak percaya adik-adik pasti sudah ada yang punya rasa bersyukur itu gitu. Nah, sebelum kita akhiri dengan doa, adik-adik, kakak mau kasih pengumuman. Karena sebentar lagi akan ada Paskah, jadi Pak, siapkan diri adik-adik untuk ikut acara virtual ibadah sekolah minggu, Jumat Agung, dan Paskah. Sampai di sini dulu pertemuan kita adik-adik. Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat selalu dan tetap mengucap syukur. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami sedikit belajar tentang rasa bersyukur. Bukan hanya bersyukur tentang hal-hal yang besar, tetapi bersyukur juga dengan hal-hal yang kecil. Bersyukur untuk semua yang telah kami punya, bersyukur untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, ajar kami, adik-adik di rumah, rasa bersyukur secara terus-menerus agar mereka merasakan seperti yang aku rasakan Bapa, mukjizat-Mu yang tiada hentinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, semoga firman ini benar-benar menjadi berkat dan manfaat untuk adik-adik di rumah. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita kali ini. Abang dan adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu besar anugerah.
marilah kita sama-sama berdoa menyampaikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dan kasih karunia Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.